Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan di sini mempresentasikan tugas dari jaringan komputer yang beranggotakan yang pertama yaitu Yuanda Aji Pangestu dengan 3 digit NIM terakhir 108. Selanjutnya ada Anugerah Talenta Agung dengan 3 digit NIM terakhir 132. Lalu ada Rafinara Ardani dengan 3 digit NIM terakhir 112. Selanjutnya ada saya sendiri, Teuku Rifki Arafi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Dan dilanjutkan oleh Belva Zakwan dengan 3 digit NIM terakhir 138. Jadi untuk materi pertama ada Hub and Switch. Baik, sini hub adalah perangkat jaringan yang menghubungkan satu perangkat dengan lainnya dan beroperasi pada lapisan satu yaitu fisikal sehingga hanya meneruskan sinyal elektronik. Hub hanyalah sebuah repeater yang mengulangi transmisi yang diterima dari satu port lalu meneruskannya ke semua port yang ada. Hub tidak dapat memeriksa atau mengurus lalu lintas yang datang. Hub tidak memiliki memori dalamnya dan hanya bisa dilalui satu transmisi dalam waktu yang sama. Hub sudah digantikan oleh switch dengan teknik switching sejak tahun 1994. Karena hub beroperasi pada lapisan fisikal, seluruh perangkat yang terhubung ke hub sebagai satu medium transmisi seperti satu kabel besar. Karena tidak memiliki memori dan beroperasi di lapisan fisikal, hub tidak bisa melakukan proses kompleks seperti VLAN. Bahkan mereka tidak mengerti mengenai struktur paket seperti MAC atau IP. Yang pertama ada active hub. Hub aktif atau active hub memiliki power supply sendiri untuk meregenerasi dan memperkuat sinyal. Ketika sebuah port mengirimkan data dengan sinyal yang lemah, hub aktif meregenerasi sinyal tersebut dan memperkuatnya, kemudian mengirimkannya lebih lanjut ke semua port lainnya. Hub aktif lebih mahal biayanya dibandingkan dengan hub pasif. Lalu ada pasif hub. Hub pasif digunakan hanya untuk menghubungkan sinyal dari masing-masing kabel. Mereka tidak punya elemen komputerisasi yang lain. Hub pasif tidak memproses atau meregenerasi sinyal sehingga tidak membutuhkan power supply-nya sendiri. Hub pasif hanya dapat copy paste sinyal yang diterima. Lalu ada intelligent hub. Hub cerdas atau intelligent hub memiliki unit pemantauan khusus yang disebut Manajemen Information Base atau MIB. Ini adalah perangkat lunak yang membantu dalam menganalisis dan memecahkan masalah jaringan. Cara kerja hub cerdas mirip dengan hub aktif, tetapi dengan beberapa fitur manajemen. Contohnya, ia dapat memantau lalu lintas jaringan dan konfigurasi sebuah port. Berikut adalah contoh proses transmisi hub. Contoh dalam jaringan LAN terdapat 4 komputer A sampai D. Masing-masing terhubung ke hub melalui port. Komputer A ingin mengirim data ke komputer C. Untuk mengirim, komputer A meneruskan data ke hub. Lalu setelah hub menerima data, data akan diteruskan ke seluruh port kecuali port pengirim. Data hanya diterima oleh perangkat yang memiliki MAC address yang sama pada data. Apa yang terjadi jika dua komputer mengirimkan data secara bersamaan? Dalam contoh, komputer A dan B ingin mengirimkan data ke C dan D. Terjadilah tabrakan atau collision hingga antara data A dan B, karena mereka berada dalam satu medium transmisi. Sehingga data dua-duanya hilang, lalu host akan mengirimkan jam signal kepada host lainnya agar berhenti mengirimkan jika ingin mengirimkan menunggu waktu yang lain. Lalu selanjutnya ada switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lainnya dan beroperasi di lapisan 2 data link atau lapisan 3 network. Simpelnya, switch adalah versi pintarnya hub. Switch memiliki beberapa memori sehingga dapat menyimpan tabel data seperti tabel MAC. Karena switch beroperasi pada lapisan 2 atau 3, switch dapat mengerti struktur paket dan operasi kompleks seperti VLAN, SPT, dan lainnya.
Switch mengerti persis di mana mereka harus mengirim paket sehingga tidak perlu mengirim paket ke seluruh port. Jenis switch ada dua. Yang pertama unmanaged switch adalah switch yang plug dan play dengan auto konfigurasi dari pabrik. Jenis ini hanya beroperasi pada lapisan 2 data link. Mereka tidak punya interface untuk manajemen. Unmanaged switch tidak mempunyai fitur lengkap seperti managed switch. Biasanya digunakan untuk jaringan kecil seperti perumahan atau usaha kecil. Hal yang kedua ada managed switch. Managed switch dapat dikonfigurasi oleh administrator atau siapapun. Managed switch mendukung fitur-fitur kompleks untuk jaringan medium sampai besar seperti VLAN, spanning tree protocol, quality of service, dan fitur lainnya. Managed switch lebih kompleks sehingga cocok untuk jaringan yang ingin kontrol lebih banyak seperti lingkungan perusahaan. Kesimpulan perbedaan antara switch dan hub. Hub hanya mampu mentransmisikan satu data secara bersamaan. Hal ini tidak cocok untuk jaringan besar. Hub beroperasi pada lapisan fisikal dan tidak punya memori, berarti hub tidak mengerti apapun mengenai paket dan atau proses kompleks lainnya. Hub lebih murah dan mudah dikonfigurasi dibandingkan switch. Switch memperbaiki permasalahan hub sehingga switch telah menggantikan hub sampai sekarang. Baik, kita beralih ke materi model TCP/IP dan model OSI. Di sini saya akan menjelaskan submodel TCP/IP. Nah, Transmission Content Protocol atau Internet Protocol mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan. TCP/IP hanya mengandung 4 lapisan, yaitu lapisan link, lapisan internet, lapisan transportasi, dan lapisan aplikasi. Tujuan TCP/IP adalah membuat data yang dikirim reliable dan memiliki informasi yang sama persis seperti awalnya saat diterima. TCP/IP adalah model inti dari internet. Nah, ini berikut ada di PPT-nya, gambar dari layar TCP/IP. Lanjut. Nah, lapisan-lapisan yang ada di TCP/IP, yang pertama tadi, lapisan link. Ini adalah lapisan awal dan yang paling rendah, di mana lapisan ini bekerja dalam lingkup LAN, di mana host terhubung langsung. Proses transmisi menerima atau mengirim data biasanya dengan NIC atau Network Interface Card. Lapisan link memiliki fungsi yang sama seperti lapisan data link dalam OSI. Yang kedua ada lapisan internet. Lapisan internet memiliki fungsi yang sama seperti lapisan network pada OSI. Protokol utama yang ada dalam lapisan ini seperti Internet Protocol atau IP untuk mengirim dan menerima paket. ICMP, Internet atau Internet Control Message Protocol, berisi informasi permasalahan jaringan untuk host, dan ERP atau Address Resolution Protocol untuk mencari MAC address pada IPv4. Lapisan internet juga bertanggung jawab mengurusi routing. Yang ketiga ada lapisan transportasi. Lapisan transportasi mentransmisi tanda terima data untuk memastikan data yang terkirim tidak rusak atau hilang. Protokol transportasi ada dua, yaitu TCP dan UDP yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti di materi yang ketiga. Lanjut. Lapisan yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi menggabungkan beberapa lapisan dalam OSI seperti lapisan session, lapisan presentation, dan lapisan application. Lapisan aplikasi digunakan untuk berkomunikasi dengan user terakhir seperti menyediakan layanan kepada user. Contoh protokol dalam lapisan ini meliputi HTTPS, DNS, DHCP, dan FTP. Nah, berikut adalah bentar. Yaudah. Berikut adalah protokol-protokol di masing-masing layer. Berikut adalah gambar. Ya, lanjut. Nah, masuk ke kelebihan dan kekurangan TCP/IP. Yang pertama ada kelebihannya dalam aspek fleksibilitas. TCP/IP mendukung banyak tipe routing, tipe data, dan metode komunikasi sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan jaringan. Pada aspek adopsi, TCP/IP merupakan standar internet dan dapat bekerja pada semua perangkat sehingga memiliki kompatibilitas yang tinggi. Pada aspek skalabilitas, TCP/IP memiliki skalabilitas yang tinggi karena mendukung arsitektur client server. Dan pada aspek praktikalitas, TCP/IP lebih digunakan pada aplikasi dunia nyata seperti internet. Lanjut, kita beralih ke kekurangannya. Ada faktor keamanan. Keamanan dalam TCP/IP pada awalnya kurang. Teknologi seperti TLS atau CSL
dapat memitigasi permasalahan keamanan, tetapi mereka ditambah di atas model TCP/IP berdasar yang dapat memberikan vulnerabilitas. Yang kedua ada karena kurangnya separation of concern, di mana masing-masing lapisan mengurusi hal yang pasti tanpa tumpang tindih, membuat diagnosis permasalahan pada model TCP/IP sedikit sulit. Yang terakhir ada overhead. Protokol transport mencakup sejumlah besar overhead untuk memastikan transmisi yang reliable. Hal ini dapat mengurangi efisien, terutama pada paket yang kecil atau dalam jaringan yang membutuhkan kecepatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model OSI. Model OSI dibuat setelah TCP/IP dengan tujuan memberikan standar dan teori yang komprehensif untuk model protokol jaringan. Model OSI gagal mendapat dukungan dari Internet Engineering Task Force atau IETF, dan kebanyakan vendor sudah mengadopsi TCP/IP yang lebih fleksibel dan praktikal. Model OSI jarang dipakai dalam aplikasi dunia nyata yang namun berguna dalam dunia pendidikan karena memperjelas secara rinci dan komprehensif masing-masing lapisan. Model OSI lebih mengedepankan separation of concern untuk lapisannya, sehingga lebih mudah dimengerti bagaimana masing-masing komponen seperti software dan hardware berinteraksi. Model OSI memiliki 7 lapisan, seperti application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lapisan OSI menyerupai lapisan TCP/IP, namun dengan pembagian tugas yang jelas dan terpisah. Kelebihan dan kekurangan model OSI. Kelebihannya adalah diagnosis permasalahan menjadi lebih mudah karena pembagian yang jelas. Interoperabilitas antara perangkat jaringan dari vendor yang berbeda, pembagian yang jelas, dan mendemonstrasikan bagaimana komponen-komponen jaringan dapat berinteraksi satu sama lain untuk dunia pendidikan. Kekurangannya, OSI memiliki adopsi yang kurang, biasanya digunakan dalam lingkungan akademik atau cloud computing. OSI juga tidak fleksibel akibat ketatnya spesifikasi masing-masing lapisan. 7 lapisan pada model OSI membuatnya kurang praktis dan lebih kompleks daripada TCP/IP. Kesimpulan dari perbedaan antara model TCP/IP dan OSI, model TCP/IP adalah model yang paling banyak diadopsi dan digunakan, terutama dalam internet. TCP/IP memiliki 4 lapisan dibandingkan dengan model OSI dengan 7 lapisan. Model OSI gagal menjadi standar pada industri karena terlambat rilis dan didahului oleh TCP/IP, namun digunakan pada dunia pendidikan sebagai referensi. TCP/IP mengedepankan fleksibilitas dan skalabilitas, sedangkan model OSI mengedepankan pembagian tugas dan interoperabilitas antar perangkat. Selanjutnya materinya adalah TCP dan UDP. Untuk yang pertama adalah TCP. TCP atau Transmission Content Protocol adalah protokol dalam lapisan transport untuk TCP/IP dan OSI. Tugas TCP adalah menjamin bahwa setiap data yang dikirim sampai ke tujuan dengan lengkap. Jika ada paket yang hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang paket yang hilang. Hal ini mengakibatkan TCP lebih lambat dibandingkan dengan UDP, tetapi lebih reliable. TCP memperlakukan data sebagai aliran byte yang saling terhubung dan bukan sebagai individu yang saling terpisah. TCP menerapkan error checking sehingga dapat mengetahui apabila paket korup atau tidak. Dan TCP hanya mendukung unicast. Selanjutnya ada proses dari TCP. Fase pertama itu TCP adalah connection oriented, yang berarti sender dan receiver harus melakukan koneksi terlebih dahulu sebelum transfer data terjadi. Mereka melakukan ini dengan prosedur three-way handshake, yaitu klien mengirim sinyal seperti SYN ke server, lalu server menerima dan mengirim acknowledgement dengan sinyal SYN acknowledgement. Terakhir klien mengirimkan sinyal acknowledgement yaitu ACK dan membuka koneksi antara klien dan server. Setelah server dan klien saling terhubung, proses transfer data dapat terjadi. Ada perbedaan signifikan antara TCP dan UDP. TCP mengirimkan data menggunakan nomor urut untuk mengurutkan ulang paket.
TCP menganggap paket yang korup sebagai hilang dan melakukan retransmisi paket yang korup tadi. TCP menerapkan flow control untuk memastikan reliabilitas dengan membatasi berapa banyak paket yang dapat dikirim oleh sender. Yaitu terakhir paket yang hilang, yaitu diduga karena kemacetan memicu penurunan kecepatan dalam pengiriman data. Untuk yang terakhir, setelah semua data terkirim, koneksi akan ditutup. Proses ini dinamakan dengan connection termination dan menggunakan prosedur four-way handshake. Klien mengirimkan sinyal FIN untuk menutup koneksi dan menunggu acknowledgement dari server. Server lalu menerima permintaan klien dan mengirim acknowledgement. Server lalu mengirim sinyal FIN ke klien setelah beberapa waktu mengirim sinyal acknowledgement tadi. Lalu klien mengirim acknowledgement sendiri dan koneksi secara formal ditutup. Selanjutnya ada UDP. Selanjutnya UDP atau User Diagram Protocol adalah salah satu protokol dalam lapisan transport seperti TCP. Berbeda dengan TCP, UDP adalah connectionless yang berarti tidak memerlukan nego koneksi antara sender dan receiver. UDP tidak menggunakan handshake yang berarti reliabilitas data belum pasti. UDP tidak punya urutan, flow control, tidak ada jaminan paket sampai, ataupun error checking. Namun UDP menang dalam hal kecepatan karena tanpa overhead dari seluruh proses tadi, dan UDP dapat mendukung unicast dan multicast. UDP dapat dipakai jika reliabilitas dan error checking data tidak diperlukan atau error checking sudah diterapkan pada aplikasi. Karena kecepatan, UDP cocok dipakai dalam aplikasi real-time seperti VoIP, game online, streaming video atau audio, DNS, dan aplikasi real-time lainnya. WhatsApp adalah contoh aplikasi yang menerapkan UDP untuk VoIP seperti video call dan chat. TCP dipakai jika reliabilitas dan integritas data kritikal, serta tidak ada toleransi mengenai error. TCP memastikan paket yang dikirim error-free, terurut, dan seluruh paket dipastikan sampai ke tujuan. Contoh TCP sering diterapkan pada web HTTPS, email, transfer file, dan secure shell. Web menggunakan TCP untuk memastikan seluruh data sampai secara benar tanpa error dan akurat. Berikut adalah perbedaan antara TCP dan UDP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.